Halo adik-adik, ketemu lagi dengan saya Ibu Meriani atau Ibu Mei. Pada sesi ini kita akan membahas topik akuntansi pendapatan yang masih harus diterima atau pendapatan akrual. Setelah mempelajari video ini, Ibu berharap adik-adik dapat menjelaskan contoh pendapatan yang masih harus diterima, menjelaskan pengertian pendapatan yang masih harus diterima menurut para pakar, menjelaskan zona akuntansi pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan yang masih akan diterima adalah kebalikan dari beban yang masih harus dibayar. Perusahaan sudah memberikan jasa kepada pihak lain, namun pihak tersebut belum membayarkan. Pendapatan bunga yang sudah menjadi hak bank tetapi belum dibayar tunai oleh nasabah pada akhir periode akuntansi. Semua contoh di atas menurut Wegan et al. Disebut sebagai pendapatan yang masih harus diterima, atau piutang pendapatan, atau pendapatan akrual. Menurut Statement of Financial Accounting Concept nomor 6, menekankan pengertian pendapatan pada arus masuk atau peningkatan lainnya atas aktiva entitas atau penyelesaian kewajibannya, atau kombinasi keduanya yang berasal dari pengiriman atau produksi barang, penyelenggara jasa, pelaksanaan kegiatan lainnya, di masa kegiatan utama entitas tersebut berlangsung secara berkelanjutan. Pendapatan menurut Ikatan Akuntan Indonesia merupakan arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas perusahaan, yang timbul normal pada suatu periode di mana arus masuk tersebut dapat mempengaruhi pada kenaikan ekuitas yang tidak berasal kontribusi penanam modal. Kiso et al. Menjelaskan pendapatan sebagai arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang muncul dari kegiatan normal entitas. Pada satu periode, jika arus masuk berakibat terjadinya kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari penanam modal. Skousen et al. Tahun 2010 menjelaskan pendapatan sebagai arus masuk atau penyelesaian kewajiban atau kombinasi keduanya dari pengiriman atau produksi barang, memberikan jasa, atau melakukan kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan utama. Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari aktivitasnya, yaitu dari penjualan produk atau jasa kepada pelanggan. Contoh, PT Mejaya menyewakan mesin dari tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021. Dan pembayaran akan dilakukan pada saat perjanjian selesai, yaitu tanggal 2 Januari 2021. Maka pada periode pelaporan di-input sebagai pendapatan yang masih harus diterima. Contoh, PT Mejaya pada tanggal 30 April 2020 perusahaan melakukan penjualan secara kredit kepada pelanggan sebesar 6 miliar. Jurnal yang diperlukan untuk mencatat penyesuaian atas transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Piutang usaha di debit 6 miliar, pendapatan di kredit 6 miliar. Pendapatan yang masih harus diterima diakui di setiap akhir periode bersamaan dengan pengakuan pendapatan terkait pada periode berjalan. Dalam akhir periode, pendapatan yang masih harus diterima dilakukan pencatatan dan dianggap sebagai piutang dalam jurnal. Pendapatan yang masih harus diterima dan pendapatan yang terkait dicatat sebesar jumlah pendapatan yang seharusnya diterima oleh perusahaan untuk periode yang bersangkutan. Pendapatan yang masih harus diterima dilaporkan dalam neraca sebagai bagian dari aktiva lancar. Laporan keuangan mengungkapkan jenis pendapatan yang masih harus diterima. Jenis sumber pendapatan pihak ketiga atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Jumlah pendapatan yang masih harus diterima untuk masing-masing jenisnya. Referensi J.V. Wegan tahun 2015 Financial Accounting IFRS Edition. Demikian adik-adik video ini, semoga bermanfaat, terus semangat belajar. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa.